Apa kesalahan terbesar anak muda di zaman sekarang? Kesalahan terbesar anak muda di zaman sekarang. Yang pertama, Oke guys, kembali lagi di channel Duduk Bareng. Jadi saya di sini mau ngobrol-ngobrol bareng orang yang sukses, bisa disebut pengusaha muda. enggak sih, udah tua sih guys ya. Di sini ngobrol-ngobrol santai Ya, ngobrol sambil santai. kita sambil di sini saya belajar, Mm-mm. cari inspirasi. Gimana, gimana, gimana? Waktu kecil, apakah Anda pernah membayangkan akan menjadi seperti ini, seperti sekarang? Waktu kecil itu saya selalu main mobil-mobilan gitu ya. Kayak Ferrari, Lamborghini. Dan saya tuh pernah beberapa kali kepikiran gitu, orang-orang kok bisa kaya banget ya. Orang-orang kok bisa ya beli mobil sport hingga miliaran lah, punya rumah bagus lah. Dulu saya anggap rumah bagus itu nilainya tuh 1 miliar. Dulu tuh saya bayangin bahwasannya uang 1 miliar itu udah bisa beli rumah seperti yang di Indosiar itu, yang mewah-mewah, tinggi-tinggi, ada tiangnya dan sebagainya. Ternyata makin bertambahnya umur, semakin saya paham bahwa 1 miliar itu ternyata bukan apa-apa. Jadi jika pertanyaannya apakah pernah membayangkan waktu kecil, saya rasa semua orang juga pernah membayangkan ya. Karena pertanyaannya waktu kecil kan ya. Mungkin semua orang juga waktu kecil akan membayangkan betapa dirinya itu nanti akan mempunyai segalanya. Gitu sih. Pernah gagal? Bagaimana cara bangkit dalam kegagalan itu? Kalau kegagalan itu pasti setiap orang itu pernah punya gagal. Ya. Produk saya itu kalau di total-total itu mungkin ada kurang lebih sekitar 30 produk. 30 produk baik online ataupun offline dan semuanya itu gagal. Semua itu gagal. Dari sekitar 30 produk atau mungkin hampir 50 produk ya. Itu semuanya gagal. Jadi saya tidak nyerta BIM salah BIM langsung bisa gitu semuanya atau langsung berhasil, itu enggak sama sekali. Jadi dari sekian puluh produk ya mungkin sampai sekarang itu cuma bertahan 2 produk saja gitu kan. 2 produk saja yang sampai sekarang ini menjadi sebuah alat tolak ukur atau batu pijakan atau semacam kayak pondasi di perusahaan saya atau di dalam kehidupan saya. Ya walaupun mungkin ada beberapa bisnis-bisnis kecil-kecilan yang lainnya, tapi tidak terlalu berimpact kalau dibandingkan sama 2 bisnis saya yang sekarang ini. Cara menanggapi kegagalan itu kayak gimana? Cara menanggapi kegagalan. Ada sebuah kata-kata yang selalu saya ingat bahwasanya itu kata-kata sepele, tapi itu kayak nusuk aja di dalam jantung gitu kan. Pada saat kita ingin menyerah, kita harus ingat apa alasan kita untuk memulai. Itu adalah kata-kata yang menurut saya sangat simpel dan mungkin juga semua orang juga tahu ya. Tapi ada cuma minoritas orang aja saya yakin paham tentang hal itu, cuma minoritas saja. Semua orang cuma hafal kata-katanya saja tapi tidak memahami esensi dari kata-kata tersebut. Rata-rata orang itu pengen sukses tapi tidak siap gagal. Nah, itu salah. Menurut perspektif saya adalah orang sukses itu adalah orang yang siap gagal. Karena tidak semua orang itu siap untuk gagal, tapi semua orang itu siap untuk sukses. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara menanggapi kegagalan, pada saat kalian memulai itu harus siap gagal. Karena setiap usaha itu pasti ada gagal. Pasti ada gagalnya. Ya, karena sekali lagi tidak semua orang siap gagal, tapi semua orang siap sukses. Nah pertanyaannya kalau misalkan semuanya orang siap sukses, bagaimana cara dia itu nanti mengatasi pada saat ada kegagalan, ada cobaan dan sebagainya, itu menurut saya akan menjadi sebuah bumerang aja gitu loh. Ya seperti halnya misalkan kita dilahirkan sebagai anak orang kaya, tetapi kita tidak diajarkan bagaimana cara mencari uang. Gitu ya. Pada akhirnya waktu uangnya habis, ya dia akan bingung gitu loh tentang bagaimana caranya itu. Jadi ada 2 tips dari saya itu. Yang pertama ya, waktu kalian ingin menyerah, kalian harus ingat kenapa alasan kalian untuk memulai. Lalu yang kedua, jangan menjadikan kegagalan itu adalah sebuah akhir dari segalanya. Karena kegagalan itu adalah awal sebuah kalian mengetahui titik di mana sih kesalahan kita. Kalau nggak pernah gagal, kita kan nggak tahu di kesalahan kita apa. Oh iya. Semuanya juga orang tahu bahwasanya kesempurnaan itu nggak ada. Kesempurnaan itu adalah datang dari sebuah awal kecil yang dimulai. Sempurna itu nggak ada. Tapi ketika kita mengejar sempurna, maka terbaik yang kita akan dapat. Berikan satu kata apa rahasia sukses Anda. Satu kata aja. Satu kata rahasia, satu kata atau satu kalimat ya?
Satu kata dulu baru satu kalimat. Satu kata dulu baru satu kalimat. Satu kata dulu baru satu kalimat ya. Kalau satu katanya ada nggak kira-kira ada satu kata? sakit. Oh, jadi kita belajar dari rasa sakit itu. Iya. Kata sukses itu identik dengan sakit. Karena nggak mungkin orang sukses nggak sakit itu. Nggak mungkin. Jadi kata-kata saya dari itu tadi satu kata itu sakit. Karena ketika Anda ingin memulai sesuatu harus ada sesuatu yang dikorbankan. Pasti. Entah itu dari masalah hati, entah itu dari masalah keluarga, entah itu masalah keuangan, masalah kehidupan, atau masalah tentang perspektif hidup kita, itu pasti sakit. Kalau satu kalimat? Satu kalimat. Karena memang saya ini bangkit dari rasa sakit ya. Mungkin kalimatnya adalah, jadikanlah rasa sakit itu adalah sebagai motivasi, bukan sebagai alat untuk balas dendam. Gitu. Karena memang bisa dibilang kalau diceritain ke belakang, semua hal ini itu adalah berawal dari rasa sakit, guys. Gitu. Berarti rasa sakit itu benar-benar ampuh. Iya. Rasa sakit itu saya konversi menjadi sebuah perjuangan sampai detik ini. Gitu. Biar semua orang tahu nih, seberapa sih kekayaan Bapak Andi ini? Bisa disebutkan nggak? Waduh, seberapa kaya saya sih bukan orang kaya ya. Ini maksudnya gimana nih? Ya mungkin kalau apa ya, motor mungkin ada 10 lah. Motor ada 10, totalnya mungkin ya kurang lebih 1 miliar lah. Motor kurang lebih. Mobil itu ada 11 lah. 11. Ada 11. Mungkin bisa di total, cari di Google ya. Cari di Google harga-harga barunya itu. Saya punya mobil apa? Saya punya Datsun Cross yang paling jelek. Datsun Cross, Ras, Avanza buat sehari-hari itu ya. Terus yang untuk istri pertama itu Wuling Almas RS Pro. Untuk istri kedua itu MG sedan ya, MG4, MG5 GT. Istri ketiga saya pakai HRV Special Edition. Lalu untuk mobil pribadi saya kemana-mana itu pakai Pajero Sport. Kalau untuk keluarga itu saya biasanya pakai Alphard, ada 8 ya. Lalu kalau saya untuk gaya-gayaan atau maksudnya mobil-mobil impian ya, saya punya Mazda MX-5 atau sering kita sebut Mazda Miata. Saya juga punya BMW Z4 M40i. Terus satu lagi Yaris. Ada 11 kurang lebih mobilnya. Kalau ditotalin tuh, berapa tuh? Berapa M, berapa? Waduh, lupa itu saya ya. Kira-kira aja. Kira-kira ya? Iya, kira-kira mungkin ada 6-7 M. Kalau ditotalin. 6-7 M. Ya, sekitar 7 M. Ya, 678 lah. 678. Setelah udah banyak nih mobil punya, ada lagi mobil impian? Oh ada ya, Lamborghini Revuelto itu harus saya punya itu sebelum umur before 30 itu harus saya. Saya sekarang umurnya 29 ini. Harusnya tahun ini punya nih Lamborghini Revuelto ini ya. Harganya kurang lebih 20 miliar. 20 miliar ke atas. Revuelto namanya. Tidak mungkin, Bang. Bukan tidak mungkin. Kemarin harusnya udah beli. Kenapa gak jadi? Karena bangun gedung ini. Oh, jadi gedung yang sedang kita pakai untuk recording ini adalah Tower 3 Naga Indonesia yang berlokasi di Bekasi Kabupaten ya. Di mana gedung ini menghabiskan kurang lebih sekitar 15 miliar hanya gedungnya saja. Gedung ini terdiri dari 5 lantai ya, 5 lantai dengan luas masing-masing lantai itu sekitar 200 meter ya. Berarti 200 kali 5 1000 ya. 5 lantai. Gedungnya aja itu 15 miliar. 15 miliar. Jadi waktu itu hampir sudah mau beli Lamborghini Revuelto, tapi saya berpikir lagi apakah sudah waktunya saya beli, tapi ya akhirnya setelah saya pertimbangkan, ya mendingan lebih baik kantor dulu ya. Karena kantor yang lama itu cuma kecil, cuma 90 meter kali 3. Nggak cukup. Total karyawan saya pengen target menjadi 200 karyawan. Sekarang karyawan saya ya kurang lebih ya 50 ke bawah lah. 50 ke bawah. Berarti mobilnya ditunda dulu. Mobilnya ditunda dulu. Ya, dia masih banyak juga sih ya mobilnya 11 yang mungkin nanti bisa saya jual atau kayak gimana gitu kan. Saya nggak tahu lah. Intinya ini baru banget selesai kantor ini kurang lebih 2 bulan 3 bulan. Sekarang lagi bangun garasi tingkat ya.
garasi tingkat gitu. Gitu sih. Terus totalnya Totalnya ya aset kekayaan mungkin itu gedung ini itu 15 ya. Rumah itu yang bisa mungkin di videoin nanti bisa nggak apa-apa tuh sambil ditampilin ya. Maksudnya biar orang percaya gitu. oke. Rumah itu kurang lebih sekitar 3 miliar. Gedung yang lama itu kurang lebih sekitar 2 miliar yang Cerberus Tower. Untuk tower 3 naga ini 15, berarti 15 tambah 3 tambah 2 20 ya. 20 terus rumah yang baru ini satu gedung yang lift ini kemungkinan adalah 2 miliaran. Berarti kurang lebih 25 miliar. Kurang lebih ya 25 miliar. Ini belum sama isinya ya. Belum sama isinya itu. Belum sama isinya yang satu komputer saya bisa mencapai kurang lebih 60 jutaan ya karena berat. Ya kalau kalian nanya, "Oh, itu pakai apaan ya?" Saya pakai RTX 5070 ya. Silakan salah. Saya pakai RTX 5090. Silakan kalian searching aja. Berapa harga RTX 5090 itu VGA-nya aja. Belum lain-lainnya aja. Jadi rata-rata di sini pakai 5070 sampai 5090 tergantung dari kebutuhannya. Jadi kita udah tahu guys, jadi kekayaan Pak Andi ini. Oh iya, satu lagi kekayaan saya. Istri saya banyak. Rencana mau nambah lagi berapa sekarang? Istri saya sekarang alhamdulillah 3 lah. 3. Alhamdulillah 3. Nanti boleh main-main. Rencana sampai berapa? 3 sebenarnya udah capek ya, tapi kalau mungkin ada jodohnya mungkin nambah 1 kali lagi ya. Kan Islam boleh sampai 4 gitu. Dan itu sah secara agama dan sah secara negara. Sah secara agama dan sah secara negara ya guys ya. Itu saya nikahnya nikah resmi. Bukan nikah di bawah tangan ya. Jadi ya semuanya benar-benar resmi. Makanya buat kalian yang pengen banyak istri harus banyak gitu kan. Nah, iya. Harus banyak uang juga, harus banyak pemikiran dan harus bisa menjaga kesehatan. Saya nggak ngerokok, nggak ngopi, nggak ngedekatin hal-hal yang berbau untuk merusak kesehatan saya. Saya setiap 6 bulan medical check up. Kayak gitu. Jadi percuma lo banyak istri, banyak uang, tapi lo kalau penyakitan, lo bakal dicerain sama istri lo gitu. Karena kebutuhan nggak hanya tentang nafkah lahir aja. Sama mungkin harta terbesar saya anak. Anak saya punya 4 ya. 3 orang cewek dan 1 orang cowok gitu. Oke, jadi kita udah tahu guys harta kekayaan Pak Andi. Jadi kalian takutnya penasaran gitu. Apakah Pak Andi itu seorang pewaris? Waduh, ini yang mungkin kalian nggak semuanya percaya ya bahwasanya. Karena kan orang-orang di situ, wah orang kaya maksudnya pewaris itu. Orang tuanya kaya itu, mau diwarisi itu. Bapak saya itu supir angkot dulunya. Bapak saya supir angkot meninggal pada saat usia saya itu di kelas 3 SD. Ibu saya itu pembantu. Ya, jadi saya tidak ada pewaris sama sekali. Dan fun fact-nya, narator kita ini adalah mantan murid saya juga ya waktu saya jadi guru. Dan kayaknya naratornya juga tahu lah dulu saya waktu naik motor Beat ya kan. Iya, tahu. Jadi ya hampir banyak sekali saksi guys karena pada saat itu saya menjadi guru honorer yang kurang lebih gajinya 500.000. Waktu itu waktu ngajar di farmasi itu 500.000. Gajinya 500.000 dan cicilan motor Beat itu 800.000. Saya ngajar di 3 tempat ya, farmasi itu dapat 500.000, Citra Bogor Setia atau CBS itu dapat 500.000 dan di Pasundan dapat 180.000. Jadi uang saya cuma 1.180.000, dipotong cicilan 700.000. Ya udah sisa-sisa itu untuk bertahan dalam tahun berapa bulan. Ya kurang lebih di tahun 2020-an lah. 2020-an. Secepat ini. Kurang 2020. Ya harusnya nggak tanya saya karena Anda juga tahu ya. Semua orang juga tahu pada saat saya ngajar itu gimana naik motor Beat, mana cicilan, mana ya tahu sendirilah gayanya dulu bagaimana. Tetapi di sisi lain saya mempunyai sebuah mimpi yang harus diwujudkan. Berkat sebuah rasa sakit mungkin, rasa sakit dari mantan saya. Mungkin kalau nonton deh. Misalnya nih, kalau Bapak ini hartanya itu misalnya kembali lagi ke 0. Kita belajar aja. Iya. Apa yang bakal dilakukan? Oke. Tapi dengan otak saya yang sekarang nggak? Iya. Kalau dengan otak yang saya yang sekarang, mungkin cukup difficult-nya cukup normal ya. Kalau saya bilang easy, enggak juga ya. Karena umur saya di 29 tahun ya. Kecuali
umur saya dibalikin sama 20 tahun, saya pasti bisa. Tapi ketika saya umur di 29 tahun dibalikin ke nol lagi dengan otak saya yang sekarang ya, yang pasti pertama saya harus kerja ya. Kerja dulu, cari penghasilan yang 5 juta sampai 10 juta. Itu banyak banget kok. Buat lo yang nganggur itu menurut gue rada-rada mustahil aja. Bukannya lapangan pekerjaannya nggak ada. Emang lo aja yang bukan kriterianya ya. Gitu aja sih. Karena setiap lapangan... Kita kan sama-sama belajar. Kerja apa? Kerja apa aja. Mau di PT kayak, mau di office kayak, mau gaji apa aja, mau bahkan mungkin untuk kuli bangunan aja kalau lo jago gitu kan. Lu pasti dibayar banyak gitu, karena di sini kan saya mempekerjakan kuli bangunan itu kurang lebih sekitar 7 tahun. Saya tidak pernah berhenti membangun selama 7 tahun. Jadi orang ada kuli bangunan yang gaji 70.000, ada yang gaji 80.000, ada yang gajinya 250.000. Kalikan saja 250.000 kali 30 itu udah berapa? Kurang lebih 7.500.000 loh dalam per bulan. Jadi menurut saya itu nggak ada orang sejarahnya yang nggak bisa cari kerja, itu nggak ada. Kalau lo nggak kerja, lo miskin, lo malas, udah gitu aja. Jadi setelah kerja itu dikumpulin sampai 1 tahun, otomatis saya punya dong. Kurang lebih sekitar 70 juta sampai 100 juta. Ya kan? Kalau saya makan, saya udah biasa. Saya udah biasa makan tahu tempe, itu udah biasa banget. Nah, setelah udah terkumpul sampai 50 sampai 100 juta, saya belajar untuk instrumen investasi. Entah itu menjadi seorang trader, atau investor, atau saham, dan lain sebagainya. Dan pertanyaannya adalah dengan menggunakan otak saya sekarang. Dalam waktu kurang lebih setahun itu, walaupun saya jadi kuli bangunan, saya tetap akan jadi seorang influencer. Karena saya diberkati otak saya yang sekarang kan. Nah, pasti saya untuk jadi influencer itu. Apapun itu. Mau kuli bangunan, mau kerja PT, mau office. Cari yang kerja bulanan dulu untuk sebatas hidup. Jadi influencer, buktiin kalau misalkan Anda ini lebih pantas dibandingkan orang-orang lainnya. Nah, pasti akan banyak tuh masuk. Oh, jadi waktu kosong itu diisi juga? Diisi. Karena nggak mungkin jadi kuli bangunan selamanya, nggak mungkin. Kuli bangunan itu untuk, kita lagi bicara realistis saja kan, tadi kan nanya bahwa cari kerja itu susah. Kuli bangunan nggak susah menurut saya. Kuli bangunan nggak susah. Banyak sekali orang yang membutuhkan kuli bangunan kok. Asal kita kerjanya benar aja. Dan nggak ada kerja yang nggak benar, nggak ada. Adanya kita yang nggak mau. Saya yakin semua manusia, khususnya cowok ya, mempelajari sesuatu hal itu nggak lebih dari 1 minggu atau 1 bulan. Jadi kalau kurang dari 1 bulan Anda masih nggak bisa, bukan masalah passion, berarti Anda ada pilihan lain. Kalau cowok nggak ada pilihan lain dalam 1 bulan itu pasti bisa, pasti bisa. Kalau nggak bisa, berarti emang lo nggak mau. Gitu aja. Berarti kerja terkumpul berapa minimal? Ya 50 sampai 70 juta lah. 50 juta. Selama 1 tahun. Tapi dalam 1 tahun itu kita juga harus jadi influencer. Entah itu YouTuber atau TikTok dan sebagainya. Nanti itu pasti akan banyak masuk tuh. Entah endorsan atau dan sebagainya itu pasti. Gitu. Baru kita di uang itu. Iya, kita gulung lagi, kita buat karyawan lagi, kita buat usaha lagi dan sebagainya. Saya pernah usaha keripik singkong yang modalnya cuma sekitar 500.000. Itu pendapatan saya itu 300.000 sampai 500.000 per hari. Jadi bukan berarti saya dinolkan itu saya tidak bisa apa-apa. Ya pertanyaannya, akan hidup seperti apa dulu nih? Kalau sekedar untuk mencapai cari uang 50 juta sampai 100 juta per bulan itu masih sangat mungkin. Saya lakukan dalam kurang lebih ya 2 tahun 3 tahun lah. Tapi kalau untuk kembali ke posisi sekarang, ya mungkin saya butuh waktu sekitar 5 sampai 10 tahun. Apa kesalahan terbesar anak muda di zaman sekarang? Kesalahan terbesar anak muda di zaman sekarang, yang pertama, gak sadar diri. Gak sadar diri itu dimana lo nggak bisa apa-apa, tapi kebanyakan minta. Karena kebetulan saya juga presiden direktur atau direktur utama ya. Jadi saya tahu tuh konsep-konsep penerimaan karyawan dan sebagainya. Dalam 1 tahun itu mungkin orang yang keluar masuk itu lebih dari 200 di dalam Cerberus. Walaupun karyawan saya cuma 50, sekali lagi keluar masuk Cerberus itu udah 100 sampai 200 orang per tahun. Itu. Karena apa? Kebanyakan anak muda itu nggak sadar diri. Nggak bisa apa-apa, minta gaji lebih. Itu. Oh, itu. Kesalahan anak muda yang paling pertama adalah tidak sadar diri atas skillnya kayak gimana. Nggak bisa apa-apa, minta gaji gede. Itu udah paling pertama banget. Lalu yang kedua, kesalahan anak muda adalah terlalu cepat bosan. Padahal lo nggak bisa apa-apa. Gitu. Itu yang saya rasakan juga. Nah iya, ketika anak muda terlalu cepat bosan, mereka nggak sadar bahwasanya berapa lama waktu yang akan mereka buang. Contoh, kita kerja di sebuah perusahaan manufaktur kertas. Kita setahun nih belajar di situ.
Pada saat kita udah 1 tahun, kita nyari pekerjaan lagi, loncat lagi, loncat lagi, loncat lagi. Kapan jadi masternya? Karena saya percaya, ada sebuah pepatah yang mengatakan, Bruce Lee lebih takut melawan orang yang mempunyai 1 jurus tapi berlatih 1000 kali, daripada orang yang mempunyai 1000 jurus tapi berlatih 1 kali. Jadi jangan sampai kita menjadi kutu loncat. Loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Hei, umur lu nggak seberapa. Bentar lagi juga udah pada tua. Oh, ya berarti sama ya kayak kita buang-buang waktu ya. Buang-buang waktu. Nggak akan pernah jadi master. Ya saya waktu di usia 20 tahun udah fokus sama bisnis ini. Sampai sekarang masih fokus. Bisnis saya nggak berubah-berubah. Tahu sendiri kan. Ya. Walaupun pengen berubah, itu kalian harus terbang dulu. Jangan kalian pernah mengepakkan sayap lebih dari 1, ketika sayap yang satunya lagi itu belum utuh. Gitu. Bisnis yang satunya aja belum benar. Kita udah buka bisnis 1 lagi. Karena apa? Ya kalau lo sepinter itu harusnya nggak miskin sekarang. Gitu. Kalau bisnis lo udah sehebat itu, ya harusnya duitnya udah banyak. Barulah kita bisa untuk cari bisnis yang lain. Jadi nasihat buat anak muda zaman sekarang itu 2. Jangan nggak tahu diri, nggak bisa apa-apa, minta gaji gede. Gaji itu pasti ngikutin kok. Sesadis-sadisnya atasan kita itu pasti bisa nilai berapa gaji yang pantas untuk kita. Percaya, skill itu akan diikutin dengan penghasilan. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua itu tadi, bahwasanya jangan jadi kutu loncat. Dah, itu aja. Anak muda ngerti 2 hal itu aja, itu saya yakin nggak kurang dari 5 tahun, mereka akan berhasil. Berhasil dari versi mereka ya.